Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Rajabiyah, dosen dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Ya, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, Fisika Teknik, dan juga Statistik dan Probabilitas di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan pengajaran yang saya lakukan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang saya lakukan pada pembelajaran fisika dasar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah fisika dasar ini. Nah, fisika merupakan mata kuliah fisika dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh mahasiswa di semester awal gitu. Karena mata kuliah fisika dasar ini adalah merupakan konsep dasar gitu sebagai penunjang untuk mata kuliah teknik yang selanjutnya. Nah, fisika merupakan bagian dari ilmu sains yang berusaha memahami aturan dan gejala alam yang ada di alam semesta kita yang indah ini, dan dapat dideskripsikan secara matematis dalam proses ilmiah. Nah, mata kuliah fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya Fakultas Teknik, membahas topik-topik fisika klasik yang kemudian disesuaikan dengan keilmuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa teknik. Nah, pengetahuan matematika dibutuhkan untuk mempelajari materi kuliah ini, meliputi antara lain yang materi matematika yang biasanya banyak digunakan yaitu aljabar dasar, terus sedikit trigonometri itu digunakan juga, dan juga sedikit trigonometri, terus selanjutnya adalah analisis vektor. Nah, itu biasanya digunakan untuk mempelajari mata kuliah fisika dasar. Namun sebagian besar ya dapat dipelajari seiring dengan dipelajarinya topik perkuliahan yang akan diberikan. Nah, mempelajari fisika tidak sama dengan mempelajari mata kuliah atau ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, fisika memiliki pembendaraan kata dan simbol yang cukup khusus sehingga dapat dikatakan memiliki bahasa tersendiri. Nah, bahasa yang langsung diubah menjadi simbol dan kemudian dianalisis dan dikembangkan dengan logika dan ketelitian matematis. Nah, kata-kata seperti energi, kecepatan, momentum, impuls, gaya, dan sebagainya, bahasa-bahasa fisika sebagainya, memiliki makna ilmiah yang dapat dipelajari dan dipahami betul-betul. Nah, ini harus dipelajari benar-benar ya, karena pengetahuan dalam fisika dipelajari secara bertingkat. Jadi, dari pengetahuan dasar dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut gitu. Nah, mengerjakan soal-soal fisika adalah bagian terpenting dari seluruh pengalaman belajar ya. Karena dari sini dapat dilihat apakah mahasiswa betul-betul paham dan kompeten. Jadi, fisika tidak hanya dipahami secara teori dan dengan logika, tetapi juga menyelesaikan soal atau masalah yang terjadi. Nah, soal-soal yang diberikan mencerminkan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, segala konsep yang berhubungan dengan definisi, aturan, dan hukum-hukum dalam fisika akan dibutuhkan ketika mengerjakan soal atau kasus. Nah, jadi kasus atau soal-soal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang realitasnya ada di masyarakat ya. Nah, bagaikan seperti kita belajar fisika itu seperti kita mengendarai motor atau mobil. Nah, mahasiswa harus belajar dasar-dasarnya, terus cara kerjanya atau cara belajarnya seperti apa, kemudian berlatih dan terus berlatih sampai lancar. Jadi sehingga dapat menguasai materi perkuliahan fisika dasar ini. Nah, demikianlah sebagian deskripsi fisika dasar. Nah, terus selanjutnya adalah untuk mencapai mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK gitu yang ada di rencana pembelajaran semester.
Nah, ada juga sub CPMK, itu juga merupakan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut, nah topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah fisika dasar untuk semester awal yaitu besaran dan satuan, yang kedua adalah besaran vektor dan skalar, yang ketiga kinematika, yang keempat adalah dinamika, yang kelima itu adalah dinamika rotasi, yang keenam keseimbangan gaya-gaya yang konkuren dan keseimbangan benda tegar. Selanjutnya yang ketujuh adalah usaha, energi, dan gaya, yang kedelapan momentum dan impuls, dan yang kesembilan adalah gelombang. Nah, itu untuk mata kuliah fisika dasar di semester 1. Ini banyak berkaitan dengan mekanika, ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang pembelajaran, ya, teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, delivery dan bagaimana strategi menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan referensi buku, tidak hanya satu buku, tapi ada beberapa buku yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah buku yang berbahasa Indonesia yang dapat mahasiswa akses lewat Google, ya, yaitu buku fisika dasar dari Bapak Mikrajudin Abdullah, dosen di ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Nah, itu buku fisika dasarnya dalamnya isinya berkaitan dengan teknik, ya, lebih ke teknik gitu. Makanya saya menggunakan memberikan referensi kepada mahasiswa buku tersebut. Terus yang kedua yaitu buku fisika untuk sains dan teknik karangan dari Tipler. Ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Inggris. Silakan, saya mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mencari atau mendapatkan buku tersebut, baik yang bahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia. Nah, yang buku yang ketiga yang saya rekomendasikan yaitu Physics for Dummies, ya. Physics for Dummies itu untuk dasar-dasar, paling dasar ketika mahasiswa memang belum sama sekali memahami tentang fisika gitu. Nah, terus selanjutnya adalah ada modul praktikum, yaitu untuk praktikum fisika dasar, ya. Nah, ada juga buku fisika dasar, fisika universitas dari SKAUM, gitu ya, SKAUM. Nah, itu banyak sekali soal-soal fisika yang dia soalnya itu bertingkat dari yang paling mudah sampai tingkat yang paling sulit, gitu ya. Nah, itu soal-soal itu dibutuhkan untuk latihan soal, terus untuk belajar mahasiswa dan sebagainya gitu. Nah, terus selanjutnya kenapa saya memberikan mahasiswa banyak referensi buku gitu, agar mereka bisa membandingkan, ya, antara buku yang satu dengan yang lainnya. Jadi mempelajari dari buku yang paling mudah mereka pahami, ya, sampai yang tingkat lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran, yaitu saya setiap materi pembelajaran atau topik pembelajaran yang saya berikan, biasanya saya menggunakan strategi metode pembelajaran tertentu. Nah, seperti besaran dan satuan, saya menggunakan contextual learning atau CTL. Terus untuk ada juga topik pembelajaran yang saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan gitu sepemahaman mereka mengenai subtopik mata kuliah, subtopik dari materi tertentu gitu. Misalnya kita tentang fluida. Nah, itu kan subtopiknya banyak, jadi saya berikan kesempatan untuk membentuk kelompok, terus mempresentasikan apa yang mereka ketahui mengenai materi tersebut dan aplikasinya dalam kehidupan. Seperti itu. Itu merupakan salah satu tugas kelompok. Ada juga tugas mandiri, yaitu tugas mandiri yang saya berikan itu berkaitan dengan untuk memenuhi capaian mata kuliah, ya. Terus udah gitu saya juga menilai aktivitas mahasiswa, keaktifan mereka dari diskusi, tanya jawab, kerjasama dan sebagainya.
Nah, selanjutnya yang pertama tadi delivery, terus selanjutnya adalah interaction. Nah, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, ini saya menggunakan beberapa aplikasi gitu ya. Salah satunya adalah Zoom agar terjadi komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Karena sekarang masih masa pandemi dengan pembelajaran daring, ini saya menggunakan Zoom, kadang juga menggunakan Google Meet itu untuk berinteraksi dengan mahasiswa secara langsung untuk menyampaikan pembelajaran tiap pertemuan. Nah, di sini ada 16 pertemuan 16 pertemuan dalam satu semester. 14 semester itu 14 kali pertemuan itu untuk pembelajaran dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Ada juga kuis yang biasanya saya selenggarakan secara dadakan ataupun setiap 3 atau 4 kali pertemuan, seperti itu. Nah, selanjutnya selain menggunakan Zoom atau Google Meet untuk berinteraksi dengan mahasiswa, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk supaya dapat berkomunikasi kepada mahasiswa selama 24 jam gitu setiap hari ya. Nah, supaya mereka ketika ada yang ditanyakan, mereka bisa langsung bertanya dan saya sangat terbuka gitu kepada semua mahasiswa yang bertanya. Nah, terus selanjutnya untuk saya juga menggunakan Spanda ya, Spanda untuk memberikan tugas, assessment, memberikan tugas, terus selanjutnya kuis, materi pembelajaran saya juga tuangkan di Spanda dan juga saya memberikan feedback dari hasil tugas, terus kuis atau UTS atau UAS mereka itu semuanya dari Spanda itu untuk mempermudah pengumpulan materi, terus selanjutnya adalah soal-soal dan segala macamnya. Makanya saya menggunakan Spanda ya. Nah, di sini saya juga kadang memberikan jurnal-jurnal gitu ya kepada mahasiswa untuk dianalisis sesuai dengan materi pembelajaran gitu. Supaya mereka terbiasa, oh jurnal itu seperti apa. Supaya mereka juga terbiasa membaca jurnal-jurnal atau artikel yang bersifat ilmiah gitu. Selanjutnya adalah assessment. Nah, untuk assessment, dari awal perkuliahan ini saya sudah mengadakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Jadi ada persetujuan dari dosen dan mahasiswa mengenai penilaian mereka dari awal sampai akhir gitu ya dalam satu semester untuk satu mata kuliah fisika dasar ini. Nah, dengan adanya kontrak perkuliahan, jadi mahasiswa tahu berapa persen penilaian mereka, bobot penilaian mereka untuk sampai akhir semester gitu. Nah, ini salah satu contoh kontrak perkuliahan yang saya buat dengan mahasiswa seperti itu. Ada juga untuk asesmen, yaitu ada rubrik penilaian tugas yang saya berikan. Ada juga penilaian untuk tugas kelompok gitu ya. Jadi bagaimana tugas-tugas atau rubrik-rubrik penilaian tersebut. Ada juga rubrik untuk keaktifan dan juga untuk praktikum. Rubrik penilaian tersebut supaya agar mencapai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ada di rencana pembelajaran semester gitu yang telah saya buat di RPS seperti itu ya, supaya hasilnya itu keluarannya mereka bisa mencapai target gitu. Nah, oke. Sekian mengenai strategi DIA dan strategi penyampaian pembelajaran yang saya berikan, bagaimana asesmennya dan pembelajarannya untuk setiap topik gitu ya, untuk setiap topik. Nah, sehingga mahasiswa tersebut dapat mencapai capaian mata kuliah yang memang sudah direncanakan sejak awal seperti itu, supaya mereka bisa menguasai
mata kuliah fisika dasar, terutama ilmunya ya, bukan hanya nilai, tapi ilmu yang mereka dapatkan untuk mata kuliah fisika dasar ini. Ya, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya berikut ini adalah cuplikan dari pembelajaran yang saya lakukan secara daring kepada mahasiswa, yaitu tentang materi besaran dan satuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran fisika dasar selama 1 semester ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.